Jadi gue beli durian nih Pak, dia nanya berapa duit ini durian? Catutnya 20.000. Ada berapa semua? Ada sekian. Ya udah saya taruh sejuta, ente ikut kemari. Dia siapin di belakang mobil, kita berangkat bagi-bagi durian itu sama orang kampung. Saking banyak duit. Dulu kami di IAIN yang naik motor bisa dihitung, tapi dia udah pakai mobil 3 seri. Motor jalanan itu. Ini motor gitu. Luka ya? Bukan, saya kan ini dulu kayak ini, kayak kulit dipotong dikit terus dikelet. Iya. Gara-gara apa? Touring mau jadi Marquez nggak jadi. Itu pas Agak balap motor, balap di aspal jalanan. Makanya kalau ngeliat anak-anak kayak gitu, ya gimana ya? Gue juga dulu begitu. Ini, jadi lagi balapan di jalanan, ini gara-gara rokok nih. Tahun berapa tuh? Ada yang beli rokok nyebrang, oke lagi balapan nih nyebrang. Oh, ada ya di Bogor nih. Tahun 96. Wow, masih muda tuh. Iya, nah zaman itu saya balapan mobil. Wah, dulu kan rambut saya panjang. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dri. Yuk teman-teman, saya menemukan video masa lalu Yusuf Mansur dan berkaitan dengan gaya hidupnya ya teman-teman. Jadi mungkin gaya hidup ini yang membuat Yusuf Mansur pernah dipenjara, mungkin gitu ya. Karena ini berkaitan dengan video yang ya dalam tanda kutip ya video ceramah, tapi ya tahu sendiri kan Yusuf Mansur kalau misalkan disuruh ceramah malah dia cerita tentang kehebatan dia. Nah teman-teman, sebelum kita bahas video yang ini, kita lihat dulu video yang memang dulu sempat saya upload ini tentang katanya dia itu kalau balapan itu bisa sampai 200 berapa kilometer gitulah naik mobil, bayangin ya. Saya nggak tahu ya ini mobil biasa yang dia bahas gitu. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman di video yang lama ya. Yuk check it out. Teman saya Mustafa ini pernah saya ceritakan di televisi. Ini bos saya dulu kita impor komputer dari Singapura. Mustafa ini keren banget, karena dia anak busuran ya. Busuran di daerah-daerah Sempel sana. Tahun 94 saja keluarganya itu ngantongin 24 miliar. Itu tahun 94 itu. Saya pernah nemenin Mustafa, dia punya rumah itu di daerah Bekasi. Suatu saat dia beli lemari Pak, saya nemenin. Itu lemari tinggi betul, hitungan saya tinggi betul. Saya bilang sama Mustafa, Mus, lemari dibongkar aja ntar pasang di rumah ente. Apa kata bos saya nih dulu? Pintu ini lebih gede daripada lemari ini. Itu udah 3 meter tuh lemari itu. Tapi rumah dia pintunya tinggi betul. Ya udah kita bawa tuh lemari. Subhanallah, kaca 2 cm atau 3 cm gitu. Masih tinggian lemarinya daripada pintu. Kita berdua ketawa. Itu kejadian kira-kira tahun 97. Saya masih muda waktu itu. Sekarang udah lumayan yang umur. Ketawa kita berdua. Emang gak boleh belagu yang muslim. Iya nih, saya masih belagu nih. Mustafa itu anak Betawi, dia ustadz dari dulu. Saya malah belakangan jadi ustadznya. Jidatnya hitam duluan. Apa emang rezekinya masya Allah. Ini anak kalau beli durian itu sama tukang-tukangan. Jadi gue beli durian nih Pak, dia nanya berapa duit ini durian? Catutnya 20.000. Ada berapa semua? Ada sekian. Ya udah saya taruh sejuta, ente ikut kemari. Dia siapin di belakang mobil, kita berangkat bagi-bagi durian itu sama orang kampung. Saking banyak duit. Dulu kami di IAIN yang naik motor bisa dihitung, tapi dia udah pakai mobil 3 seri. Pecah itu, nggak ketemu. 97, 98, KKN saya 97 nggak ketemu.
ketemu lagi 2003. Oke gitu ya teman-teman, itu videonya tentang ceramahnya. Nah di sini ada video yang katanya dia ini dulu anak motor gitu, anak. Kalau dulu memang geng motor ya, lebih kerap kayak gitu karena adanya anak-anak ya motor itu zaman sekarang yang menjadi katanya klub gitu, itu masih baru-baru sih, mungkin zaman-zaman saya masih kuliah gitulah. Nah ini videonya tentang dulu Yusuf Mansur ini anak geng motor menurutnya, ya anak pembalap juga katanya. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Mau gitu, mau lah gitu. Kirim tuh, ada helmnya, ada sepatunya, ada aksesorisnya, jaket juga. Tapi tipikal Ustadz ini memang hobi riding atau motoran atau gimana sih Ustadz? Ya kan dulu saya anak motor nih, lihat nih, ini bekas motor jalanan itu. Ini anak motor gitu. Luka ya? Bukan, saya kan ini dulu kayak ini, kayak kulit dipotong dikit terus dikelet. Iya. Gara-gara apa? Touring. Mau jadi Marquez nggak jadi. Itu pas Agak balap motor, balap di aspal, jalanan. Makanya kalau ngeliat anak-anak kayak gitu, ya gimana ya? Gue juga dulu begitu. Ini, jadi lagi balapan di jalanan, ini gara-gara rokok nih. Tahun berapa tuh? Ada yang beli rokok nyebrang, kayak lagi balapan nih nyebrang. Ada aja di Bogor nih. Tahun 96. Wow, masih muda tuh. Iya, nah zaman itu saya balapan mobil. Wah, dulu kan rambut saya panjang. Wih. Anak band. Iya bener. Iya bener kan? Banget. Band. Tukang nyolokin listrik gua. Ada mau mulai lagi nggak Ustadz kegiatan bermotoran Ustadz riding nih? Ya kalau sekarang kan motornya buat senang-senang, ya nggak? Kalau ada konsep. Nah, jadi ambil dong dokumen dikit. Jadi ya motoran itu buat kemanusiaan kalau sekarang gitu. Ini saya lagi latihan lari nih, sekalian ikhtiar buat six pack gitu kan. Nah gunanya tahun depan mau coba ikut sport for giving gitu loh. Jadi kayak run for charity. Nah saya mau lari nanti 200 meter. Pendek ya? Panjang amat? 20 kilo gitu, 20 kilo, tapi ya itu live tuh selama 20 kilo ya. Kalau enggak dicurigain naik mobil ambulan. Itu lagi latihan lah, latihan sepeda, latihan berenang doang nih yang saya belum bisa sampai sekarang. Ada kolam renang Ustadz? Itu dia mau kecepok doang. Nah, Tapi Ustadz, artinya kan nggak hanya Ustadz nih yang hobi motoran, banyak Ustadz juga kayak Solma juga hobi otomotif, terus AG juga otomotif, motor. tapi kan motornya beda. Kalau motor saya kan paling top ya Rebel itu. Rebel kan sebenarnya nggak terlalu mahal banget. Gitu. Kalaupun beli harganya nggak kayak motor Harley, nggak kayak motor Ducati. Nggak, dia mah harganya ya anu lah ya, motor gede tipenya tapi murah gitu. Nambah lagi mungkin Ustadz mau? Enggak. Oke gitu ya teman-teman, itu tentang cerita motor ya. Yusuf Mansur dulu mungkin katanya anak motor, tapi kalau balapnya di jalan kayak gitu mungkin anak geng motor ya, atau misalkan dia itu anak kayak pembalap caster kayak gitu. Jadi ya dulu mungkin rame model balapan taruhan gitulah. Nah teman-teman, tapi diingat ya pada tahun itu, pada tahun 96, pada saat saya mungkin masih kecil lah gitu, orang yang punya motor ya untuk bisa balap itu kan ya kalau bukan orang-orang yang misalkan kerja di bengkel ya emang orang kaya biasanya kayak gitu. Nah Yusuf Mansur mungkin dulunya orang kaya mungkin itu. Dan tapi yang jadi anehnya ya teman-teman, pasca dari kejadian yang mungkin ya katanya 99 atau tahun berapa atau 2000 atau tahun berapa atau 98, intinya pokoknya di kisaran tahun itu Yusuf Mansur itu dipenjara dengan hutang 1,4 M. Nah jadi pertanyaan kan buat kita gitu ya, apakah memang gaya hidup Yusuf Mansur itu hedon dulunya atau bagaimana sampai anak muda yang katakanlah waktu itu masih masih muda lah, umur segitu, punya hutang 1,4 M pada tahun itu gitu. Itu gede banget teman-teman. Kalau sekarang punya hutang 1 M
itu juga masih gede sebenarnya. Ini 1,4 M itu kata Yusuf Mansur gitu, tapi faktanya bagaimana, apakah dia melakukan penipuan atau bagaimana, atau misalkan di penjaranya karena katanya belain temennya atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang pastinya dia punya di penjara dan dia mengaku punya utang 1,4 M pada saat itu. Dan sekarang kita bisa menyadari bahwasanya kehidupan Yusuf Mansur dulu ya memang hedon kayak gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Ini cuma pembelajaran buat kita. Jadi kalau misalkan masih muda, hedon boleh, tapi ya jangan nginjem uang gede-gede gitu. Kita belajar berbisnis boleh, tapi kita ngambil untuk yang masih muda itu belajarlah untuk memulai sesuatu dari yang kecil. Jadi jangan terburu-buru. Ini bukan nasihat ya, ini cuma cerita bahwasanya kalau segala sesuatu dilakukan buru-buru ya pada akhirnya nggak baik. Jadi kita belajar itu mulai dari yang terkecil sampai kalau misalkan besar ya kita udah terbiasa gitu. Kalaupun misalkan kita punya perusahaan besar orang tua kita, ya tetap kita harus belajar dari hal kayak yang kecil. Kenapa? Ya tujuannya agar kita mengetahui semua hal yang terkecil sampai yang nantinya besar. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.